Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang sama-sama kita muliakan sahibul musibah, yaitu keluarga besar Bapak Hamdani, yang kita doakan terutama buat almarhumah Ibu Maisurah binti Engkom Haji Bakar. Mudah-mudahan selalu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh nilai amal ibadahnya diterima Allah dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin jamaah majelis tahlil yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita sama-sama duduk di majelis yang mubarak dalam rangka mengiringi doa telah berpulang ke rahmatullah, yaitu almarhumah Ibu Maisurah binti Engkom Haji Bakar. Mudah-mudahan segala zikir dan doa kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya melihat almarhumah ini adalah perempuan yang sangat istimewa, perempuan yang kuat. Kenapa istimewa? Yang pertama, beliau ini termasuk calon tamu Allah yang waiting list. Menurut catatan, beliau akan berangkat di tahun 2024 kalau salah ya. Dikit lagi Pak. Haji panggilan Allah, mati juga panggilan Allah. Saking istimewanya orang-orang yang memiliki status seperti almarhumah ini Pak, di mana ada satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, man kharaja hajan famata kutiba lahu ajrul haji ila yaumil qiyamah. Hadis ini Pak khusus buat orang-orang yang sedang dalam perjalanan ibadah haji. Kalau tidak ada waiting list Pak, seperti zaman Pak Soeharto dulu ya, tahun 97, 98, sekarang daftar, sekarang juga Pak berangkat. Tapi karena minatnya animo masyarakat muslim Indonesia untuk bisa haji itu Pak tinggi, menyebabkan antrian begitu panjang, sehingga semakin mengundur mendaftarkan diri, maka semakin jauh berangkatnya.
Tercatat kemarin Pak, sebelum corona tahun 2019 Pak ya, 2020 mendaftar, maka akan berangkat di tahun 2045. Itu daftar di tahun 2020, berangkatnya 2045, 25 tahun. Tapi buat kita semua jangan pesimis Pak, jangan pesimis. Kewajiban kita adalah mendaftar, kewajiban kita adalah mengantri. Karena kalau sudah daftar, sudah mengantri, kita akan masuk hadis yang Rasulullah tadi saya sebutkan, di mana kata Nabi, man kharaja hajan, orang yang sudah keluar dari rumahnya untuk urusan haji, famata, di pertengahan jalan dia mati, kayak almarhumah ini Pak, kan sedang jalan Pak. Zaman dulu orang haji naik kapal laut 6 bulan, 8 bulan, setahun dah. Sekarang naik pesawat 15 tahun, bahkan 25 tahun. Ke pesawatnya ngiter dulu itu Pak, ya lama naik. Jadi kalau ada orang yang sudah keluar dari rumahnya buat urusan haji, daftar haji, di pertengahan jalan dia mati, kata Rasulullah, kutiba lahu ajrul haji ila yaumil qiyamah, maka orang ini akan mendapatkan pahala haji sampai hari kiamat. Tuh kelebihannya yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak daftar. Ya Pak ya. Kan kalau saya tanya, pengen nggak Pak Haji? Pengen. Pengen banget apa pengen doang? Pengen banget. Tapi belum apa? Daftar. Kalau mati belum dapat pahala kayak gini. Ini artinya buat keluarga besar ya, anak mantu almarhumah, suaminya termasuk Pak ya, bahagia, senang. Karena almarhumah Pak tanpa pergi haji tetapi mendapatkan pahala Pak haji. Jadi setiap tahun Pak, orang-orang tahun haji, bulan Zulhijjah pergi haji, dapat kiriman haji. Tuh Pak, makanya buru-buru daftar. Jangan melihat tahun 2045-nya, jangan. Paling kagak kalau kita mati kayak almarhumah ini Pak ya, dicatat oleh Allah mendapatkan pahala haji sampai hari kiamat. Apalagi sekarang lagi Covid Pak, hajinya mundur terus. Tuh Ustaz Guru Patah tadi habis melihat sharean, umroh Pak dibuka boleh dengan situasi Covid, tapi prokesnya ketat. Harganya 50 juta. Yang 20 juta aja kagak pada berangkat ya. Apalagi yang berapa? 50 juta. Luar biasa Pak. Haji itu mahal, umroh itu apa? Mahal. Tapi sebanding Pak dengan apa? Dengan pahalanya. Jadi orang Indonesia jauh dengan Mekah. Pak ya, jauh dengan Mekah. Kan kelebihannya apa Pak? Orang dari rumah keluar untuk niat sholat berjamaah ke masjid. Ke masjid Pak ya, dari sini ke masjid Ghair Jami'an Nur, dekat Pak jauh? Dekat. Berapa langkah dari sini ke masjid Ghair Jami'an Nur? 200 langkah. Kalau satu langkah Pak 10 kebaikan. Nah, tinggal dihitung. Makanya kenapa Imam Syafi'i itu memberikan sunnah Pak, kalau orang ke masjid pergi sama pulang jalannya diputer, ya biar jauhan. Karena dihitung apa tuh?
langkah-langkah. Nah, hitung putarannya, ya Pak ya, putarannya. Pahala begitu hitung Pak ya, putarannya. Artinya Pak, Masjid Ghairu Jami'an Nur aja udah kelihatan pahalanya. Bagaimana kalau kita berangkat sholat berjamaah ke Masjidil Haram? Berapa juta langkah? Nah, tinggal dihitung. Perginya aja Pak, ada pahala langkahnya. Itu ibarat orang bawa pahala udah gak keluar. Ya karena begitu apa? Begitu banyak pahala. Asal niatnya benar tadi. Kesana mau apa tuh? Mau ibadah, mau sholat berjamaah. Kalau saya mau ceritain tentang sahabat Nabi yang namanya Syakban Pak ya. Ini lama lagi Pak. Syakban ini Pak orang sahabat Nabi, tapi tidak begitu terkenal, nggak kayak Abu Hurairah gitu ya. Syakban ini sholatnya selalu berjamaah sama Nabi. Bahkan dia sudah punya lapak sendiri di Masjid Nabawi. Kalau itu sejadahnya gitu Pak digelar, udah nggak ada yang nempatin. Tempat dia adanya di pojok pinggir tembok. Jadi bukan di belakang imam percis, bukan. Karena dia tahu diri bahwa Syakban ini bukan orang pinter gitu Pak ya. Tahu diri dia ada mojok aja dah. Entah kalau yang belakang imam kan memang ada syarat-syaratnya Pak ya. Suatu ketika sholat subuh Pak, itu lapaknya Syakban masih kosong, belum juga datang. Akhirnya Nabi mengundur sholat subuhnya, diundur dulu karena nunggu Syakban belum nyampe. Akhirnya Pak, lama kelamaan lah udah keburu siang, subuhnya keburu apa tuh? Habis. Akhirnya Nabi sholat subuh. Setelah sholat subuh, Nabi langsung berdiri. Wahai para jamaah, tahu nggak kalian gimana kabarnya Syakban? Sehingga dia tidak sholat subuh pagi ini. Nggak ada satupun jamaah yang jawab. Kemudian Nabi bertanya lagi, wahai jamaah, tahu nggak kalian di mana rumahnya Syakban? Ada sahabat saya, Rasulullah, kalau begitu anterin saya ke rumah Syakban. Saya mau lihat kenapa dia nggak apa tuh sholat subuh. Kalau jadi imam gitu Pak ya, jamaahnya kurang diapain tuh? Cari, kayak kita ngangon bebek gitu ya. Bebek atuk hilang diapain? Cari. Jalan itu Nabi Pak, dari masjid habis sholat subuh jalan menuju rumah Syakban. Sampai di rumah Syakban pas waktunya duha, kan sekitar jam 8, jam 9 Pak. Bapak jalan dari sini jam 9 nyampe. Itu di mana tuh? Ada itu? Ada nggak di Sumarekon? Ada. Di Sumarekon lah, kalau gitu Pak ya. Habis sholat subuh kita jalan ke Sumarekon, sampai di Sumarekon pas sholat, waktunya sholat duha. Dia sampai, dia ketuk rumahnya, assalamualaikum. Istrinya nyaut dari dalam, waalaikumsalam. Siapa? Saya Rasulullah. Dibuka. Saya datang mau nanyain kabarnya Syakban. Kenapa? Ya Allah, Syakban sebelum sholat subuh, waktu sholat subuh tiba, sudah dijemput oleh malaikat Israel. Mati yang menyebabkan dia tidak datang sholat berjamaah ke Masjid Nabawi. Tapi ya Rasulullah, ada beberapa hal yang perlu saya tanya. Kata istrinya begitu. Yang pertama, Syakban ketika sakaratil maut, Syakban bilang, ya Allah, kenapa saya nggak dikasih yang lebih jauh? Kenapa saya nggak dikasih yang lebih jauh? Saya menyesal karena kurang begitu jauh. Ternyata kata Rasulullah, itu perjalanan dari rumahnya menuju Masjid Nabawi
ketika Sya'ban sakaratil maut, sudah Allah kasih gambaran balasannya begitu dahsyat. Sehingga Sya'ban itu menyesal. Kenapa saya tidak dikasih yang lebih jauh rumah saya dengan masjid? Sehingga langkah-langkah itu dicatat sebagai nilai apa tuh? Pahala. Menyesal Pak. Dari Sumarekon, salat subuhnya ke At-Taqwa. Ada orang sini. Banyak. Alhamdulillah olahraga hari Minggu. Ini satu hal yang sangat istimewa. Makanya kenapa orang haji mabrur itu Pak, laisa lahu jazaa'un illal jannah, balasannya hanya surga. Makanya insya Allah pada malam hari ini kita menjadi saksi bahwa almarhumah ini termasuk min ahlil jannah. Amin. Karena dia sudah waiting list Pak ya, mengantri sebagai orang-orang yang menjadi tamu Allah. Oleh karena itu Pak, nasihatnya buat kita, kalau punya rezeki, punya lebih, segera. Kalaupun nggak sampai, ya kayak gini nasibnya, dapat pahala haji setiap tahun. Tetapi itu pahalanya saja ya, setelah pahala yang dapat, kewajibannya belum selesai. Makanya ahli warisnya, suami, anak, bayar. Silahkan, aturannya sudah ada. Yang pertama, boleh duitnya dicairin, diambil, dibadal hajikan. Biar kewajiban almarhumah sempurna rukun Islamnya. Sempurna dicatat oleh Allah sebagai orang yang telah menyempurnakan rukun Islam. Boleh juga Pak diganti oleh ahli waris, boleh, nggak apa-apa, aturannya sudah ada. Yang penting laporan ke Kementerian Agama ya, atau ke KBIH lah dalam hal ini yang mengurusinya. Jadi insya Allah dengan dia nanti dibadal hajikan. Maka badal haji Pak, tahun depan udah bisa berangkat. Tahun depan Pak bisa dibadal hajikan sama orang-orang yang sudah apa tuh? Sudah haji. Oleh karena itu, duit yang sudah ada di rekening jangan diberebut sama ahli waris. Nah, nanti anaknya apa ya, berapa ya? 8 Pak ya. Emang itu duitnya niat buat apa tuh? Haji. Udah kita ambil lah, bagi-bagi dah katanya. Ya. Sempurnakan rukun Islamnya terlebih dahulu. Karena memang orang tua kita pengen daftar haji ya pengen sempurna agamanya. Maka orang-orang yang telah berangkat haji, itulah orang-orang yang sudah sempurna dia punya rukun apa? Islam. Para bapak hadirin sekalian. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa almarhumah ini, saya katakan tadi, orang yang sangat kuat Pak. Punya anak 8. Orang sekarang jarang. Ya, anak saya 4. Emaknya udah nggak mau beranak. Emaknya udah nggak mau beranak ya. Nah, kadang-kadang baik. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang kita ngitung juga ya. Kalau umur saya 48, kemudian terus punya bini baru, masa yang tua kayak saya juga doyok kagak enak. Pasti kita cari apa? Yang muda. Kalau yang muda Pak, pengennya punya anak. Lah kalau punya anak Pak ya, 1, oke dah. Sekarang kita kawin punya anak 1, pas usia kita 70, anak tuh baru 3 liat. Itu kalau anaknya 1. Lah anaknya 3. Lah ujung-ujungnya anak kita yang paling kecil nggak punya apa tuh? Bapak. Percis Pak dulu. Dulu waktu lagi Abu ya sakit panjang Pak ya. Istrinya sakit panjang juga kan. Sempat ada yang jamaah gini, senung nanti deket tuh sama Bu ya. Coba tawarin kawin lagi mau nggak? Gitu. Iya bener.
Akhirnya ketika saya berangkat umroh Pak ya, di pesawat kan duduk berdua gitu ya. Duduk berdua. Buya udah lama. Mau pengen kawin lagi nggak? Gitu ya. Kan itu sampai amanat dari jamaah Pak ya, kan kesian Pak ya. Kalau laki kagak ngeluarin sperma Pak ya, kan bisa prostat Pak. Nah, puyeng. Apa tuh yang nyaut puyeng? Kan ada paramek Pak banyak. Ya udah, parameknya beda. Ya kalau dibagi-bagi banget loh. Puyeng katanya. Iya, artinya laki-laki itu Pak kalau spermanya nggak keluar, maka dia prostat. Makanya Buya itu prostat salah satunya. Apa kata jawabannya? Siapa sih Nung lanang katanya kagak pengen kawin lagi? Cuman kan katanya mikirnya panjang ya. Kalau anak kawin sama yang doyok lagi, yang di rumah juga udah doyok gitu ya. Pasti kita nyari yang apa tuh? Yang muda. Kalau yang muda, pasti dia pengen punya anak dari anak. Ntar katanya anak mati, anak-anak masih piyak-piyak. Nah itu salah satu bagian dari pertimbangan Pak ya. Kenapa kalau sudah pada tua itu ya mikirnya bukan nafsu kita saja, tapi anak-anak kita seperti apa. Dah mentut kita cuma dia ingat yang almarhum aja. Nah para bapak hari sekalian, ini almarhumah Pak, anaknya banyak, 8 Pak ya. Kalau orang punya anak banyak Pak, ini termasuk orang yang telah menjalankan perintah Allah. Dan Nabi sangat bangga Pak. Nabi sangat bangga. Di hari kiamat nanti Nabi akan menyeru kepada umatnya yang paling terbanyak. Makanya kan orang ketika nikah sunnahnya Pak, al-waludul wadud gitu Pak. Coba kalau khutbah nikah tadi baca. Jadi cari bini dikit-dikit bunting. Nah itu. Yang banyak apa tuh? Banyak anak. Karena Nabi itu Pak bangga. Nah ini sebuah kebanggaan. Kalau banyak saudara, banyak anak, Pak ya enak. Apalagi sekarang Pak Hamdani tinggal sendiri, anaknya berapa? 8. Seminggu itu Pak lebih 1 hari. Jadi Pak Hamdani sekarang tinggal megang tasbih aja udah. Berdoa, doain anak semua. Satu-satu sebut namanya. Ya satu-satu sebut namanya Fatihah. Satu-satu. Summa ila ruhi wa jasadi zikrillah, apa begitu ya? Zikir apa namanya? Zikri amrillah. Summa ila ruhi wa jasadi, siapa lagi namanya? Satu-satu doain. Karena doa orang tua itu nggak ada yang ditolak oleh Allah. Siapa sih Pak yang kagak kepengen punya anak semuanya bener, punya anak semua sukses, semua berhasil? Anak sukses, anak berhasil itu salah satunya peran doa orang tua. Makanya banyak anak, banyak apa? Banyak rezeki. Lah kalau lebaran Pak Hamdani tinggal uncang-uncang kaki. Yang satu, besok lebaran bagi gua 1 juta, yang 2 ribuan. Besok yang satu lagi bagi gua 1 juta, yang 5 ribuan. Satu lagi bagi gua 1 juta, yang 10 ribuan. Besok lebaran tinggal di apa itu? Tinggal di aur sama cucunya Pak ya. Asal jangan kayak jamaah umroh saya Pak ada. Waktu itu dari Kerawang. Kan aki-aki berangkat umroh, kalau anak pasti pesannya gimana Pak? Mbak, udah di sono ibadah aja. Ya, ibadah aja. Jangan beli oleh-oleh. Oleh-oleh mah urusan kita di Indonesia. Begitu kan Pak ya? Karena anaknya banyak Pak. 8 orang, gegemin 1 orang berapa? 2 juta. 2 juta orang mau umroh Pak ya? Pulang Pak, koper kosong. Nggak ada yang dibeli sama sekali. Lah pulang anak mantunya cucu berebut nih koper buka. Mbak, ini kok kosong, gak beli apa-apa Mbak. Lah kapan lu pesen jangan beli apa-apa gua. Gitu Pak, aku banget dan jujur dia orang tua ya. Dan tenang dia punya duit berapa? 16 juta pulang umroh utuh Pak ya. Harusnya paham Dani jangan begitu ya. Makanya kata kalau Abuya apa?
Kalau cucu itu Pak betah di rumah engkong ya, tanda engkongnya baik. Gitu kata Buya. Tapi kalau cucu Pak nggak betah di rumah engkong tuh, rumah empengnya, kalau nggak empengnya galak, engkongnya apa tuh? Galak. Wah pelantung lu, berisik lu di sini lu ya. Begitu. Jadi engkong ngomel mulu kerjanya ya. Nah, jadilah engkong yang apa? Yang baik sehingga dicintai oleh cucu-cucunya. Jadi cucu itu rindu. Ayo Pak Baksono ya, bermengkong, main. Pada persen tak. Nah kan? Ini mah engkong dikasih duit sama anak, digegem deh. Jariah kagak, infak kagak, beli beras kagak, makan kagak, Pak ya. Itu duit emang mau dibawa mati, Pak ya. Maka nanti kalau dibagi sama anak-anaknya, bagi lagi sama apa tuh? Cucu-cucunya. Cucu tuh pasti apa? Senang. Pasti senang sama engkong. Nah ini keberkahan Pak dari almarhumah. Dari segi dunia aja Pak udah berkah. Apalagi kalau anak-anaknya Pak 8 orang setiap habis sholat kirimin Fatihah, maka almarhumah setiap hari 8 doa. Tuh Pak, yang tidak didapat oleh orang lain. Makanya anak kalau habis sholat al-fatihata liridhoillah wa ila hadratin nabi Mustafa summa ila ruhi almarhumah ibunda Maisarah, kirim. Kalau pengen semuanya dapat wa usuliha wa furu'iha al-fatihah, dapat dia kiriman. Semakin banyak anak-anaknya doain, maka kuburannya semakin menjadi apa? Raudhah min riyadil jannah. Kan kita doain Allahumma ja'al qabraha raudhatan min riyadil jinnah, supaya kuburannya itu betul-betul menjadi apa? Menjadi terang menderang. Ini kalau saya ceritain lagi Pak, tadi hari ini saya takziah, ada sahabat saya itu ditinggal mati sama istrinya. Kata dia, ya Allah guru, saya baru yakin Pak ya, saya baru yakin katanya Pak, kalau orang mati itu bisa ketemu sama orang yang mati sama yang hidup. Buktinya saya kalau saya kangen sama bini, sama istrinya Pak ya, kangen, dia bacain Fatihah. Nih, ayah kangen nih, Fatihah. Tidur Pak, ketemu. Bukan hanya ketemu Pak, berhubungan intim. Dan percis seperti apa dia hidup, percis dia punya, nggak buang pisang katanya, nggak buang hubungan intimnya tuh, ya kan? Lah bukti-bukti ya pas saya bangun, ya Allah kaget, lah bahasa di sini katanya. Dan itu saya rasakan katanya bukan sekali 2 kali. Jadi saya kalau lagi kangen sama istri, udah bilang aja. Ini pertanda bahwa ketika istri yang solehah apa ya, emang biasa sami'na wa ata'na sama suaminya, ketika ditinggal sendiri pun ketika rindu, kangen, baca Fatihah, datang dia akan memenuhi rasa rindunya suami yang ditinggal. Maka hanya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Pak, kalau almarhumah ini Pak ya, pernah punya anak kecil, terus kemudian mati anaknya terlebih dahulu Pak ya. Maka orang yang seperti ini Pak, udah disambut, anak yang mati belum balik, ini akan memberikan syafaat sama orang tuanya. Makanya inilah yang hal-hal yang membuat kita gembira Pak. Kalau kita punya anak banyak, terus seperti itu. Tapi tidak jarang juga Pak, kadang-kadang anak nyakitin hati mulu Pak ya. Penyakitan itu banyak yang begitu. Nah kalau ada punya anak yang begitu Pak ya, itu kita harus banyak-banyak dekat sama Allah. Kalau semua anak kita Pak 8-8-nya bener ya, ya kita rada jauh sama Allah. Tapi kalau ada anak 1-2 yang romannya nyingsal-nyingsal, kan pasti kita angkat tangan, berdoa sama Allah, malam bangun tahajud berdoa untuk anak.
Nah, ini salah satu ujian buat kita orang tua. Nah, para bapak hadirin sekalian, kemudian yang ketiga, yang terakhir, khusus buat suaminya Pak ya, Bapak Haji Hamdani, Bapak Hamdani, Haji Hamdani Pak ya. Karena beliau ini juga Pak, ternyata sudah mendaftar waiting list juga. Cuma beda apa? Beda tahun. Beda tahun. Mudah-mudahan Pak Hamdani ini panjang umur, sehat walafiat sampai pada waktunya Pak ya. Kalau Bapak Hamdani ingin istrinya masuk ke dalam surga, kuncinya kata Nabi adalah ridho, ikhlas. Di mana ada satu hadis dari Ummu Salamah. Rasul mengatakan, ayyuma imra'ati matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Istri mana saja kata Nabi, mau perempuan mana saja, kalau dia mati suaminya ridho, dakhalatil jannah, maka pasti istri itu masuk surga. Pasti itu masuk surga. Walaupun saya yakin berat Pak, siapapun orang ditinggal istri pasti apa? Berat. Tapi kita ridho, kita ikhlas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pasti akan sama dengan almarhumah, akan mati. Maka kalau kita ridho, jawabannya satu, dakhalatil jannah. Maka almarhumah ini pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, anak-anaknya yang 8 Pak ya, kalau kemarin pintu berkah ada 2, ibu sama bapak, sekarang sudah tinggal sebelah pintunya. Anak-anaknya yang 8 jangan sia-siakan, berebut, berbakti sama orang tua, berebut. Siapa yang paling banyak melayani orang tuanya, maka dia pasti yang paling berkah. Makanya kata Nabi ada satu Pak. Jadi kalau ada orang ngerawatin nenek-nenek atau aki-aki, orang tua yang sudah nenek-nenek, aki-aki, sampai orang ini anaknya nggak bisa masuk surga, ini sebuah musibah. Itu kata Nabi. Musibah besar. Kalau ada anak-anaknya yang 8 sampai tidak bisa masuk surga karena diamanatin, ditinggalin satu aki-aki, itu musibah besar. Maka itu orang tua Pak Hamdani adalah pintu surga buat anak-anak. Berebut. Pak, siapa Pak? Dia ngasih apa Pak? Kalau dia ngasih beras segantang, saya 2 gantang. Nah, biar dia ngasih beras, saya ngasih duitnya nih. Dia ngasih lah. Kalau makan itu Pak, seminggu aja udah lebih aturan dia. Ya 1 hari si A, 1 hari si B, 1 kan 7 hari. Dia 8 tuh Pak. Nah, makanya yang 8 itu kasih duitnya. Nanti kalau sakit buat berobat, udah enggak apa tuh? Kagak ngerepotin yang lain. Kalau perlu Pak Hamdani, semua yang dikasih duit celengin. Besok kalau kita mati kayak gini, enggak perlu dah anak-anak kita bebanin lagi. Duit yang dikasih mereka itu, nih duit gua buat nanti tahlilin gua. Tahlil sekarang kan Pak ya mahal. Ngaji kuburan mahal. Kagak diajiin apa kata orang, kagak ditahlilin apa kata orang. Ditahlilin emang biayanya apa tuh? Mahal. Kawin. Makanya kalau lagi ada rezeki, ya bismillah. Kita siapkan buat kematian kita. Bukan hanya mati bawa amal kita, tetapi mati jangan sampai merepotkan orang-orang yang masih hidup. Oleh karena itu para bapak hari sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Wabil khusus buat almarhumah Ibu Maisurah binti Bapak Haji Bakar. Kemudian juga buat suaminya, kita bacain Fatihah, mudah-mudahan kuat, sehat, panjang umur, anak-anaknya juga semuanya bisa menjadi anak-anak yang berbakti. Ala hadiniyah wa kullatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.